Qala Ibnu Syihab wa kana ulama'una yaquluna hadzal wudu'u asbaghu ma yatawadda'u bihi ahadun li salati ma'nahu hadza atammul wudu'i. Makna daripada kata-kata Ibnu Syihab hadzal wudu'u asbaghu ma itu adalah maksudnya adalah wudu ini, wudu cara ini adalah wudu yang paling sempurna. Faqad ajma'al ulama ala karahati ziyadati ala tsalasi. Para ulama telah bersepakat bahwa dimakruhkan menambah basuhan-basuhan di wudu itu lebih dari 3, 4 kali atau 5 kali itu makruh. Harus 3 maksimal. Wal muradu bisalasi al mustaw'ibatu lil udhi. Al mustaw'ibatu itu kabarnya al muradu. Yang dimaksud 3 kali adalah 3 kali yang merata ke seluruh anggota ya. Jadi per kali pertama itu sudah rata airnya, itu baru dianggap dihitung 1 poin satu kali. Wa ma idza lam tastau'ib al udwa illa bi ghurfataini fa ya waslatun wahidatun. Jadi apabila 3 kali itu tidak merata ke seluruh anggota, tidak sampai ke sikut misalnya. Jadi sekali 2 kali belum merata, baru 3 kali basuhan merata, maka itu 1 poin. Jadi tinggal 2 kali, begitu ya cara menghitungnya begitu. Jadi setelah 2 kali baru merata, maka 2 kali itu dihitung 1. Walau syakka hal wasala salasan isnataini humila ala sanataini wa tabisa lizatin hadza huwa as-sawabul ladzi qalahu al-jamaahiru min ashabina. Apabila ada orang yang ragu, orang wudu ragu apakah sudah 3 kali, misalnya di wajahnya apakah sudah 3 kali, apakah masih 2 kali, maka dia harus anggap masih 2 kali. Dan harus membasuh ketiga kalinya. Pendapat inilah yang benar yang disampaikan oleh mayoritas daripada teman-teman kami sesama Syafi'i, mazhab Syafi'i. Wa qala Syekh Abu Muhammadin Al-Juwaini min ashabina yaj'alu dzalika salasan wa la yazidu 'alaiha makhafatan min irtikabi bid'atin birrabi'ati. Kalau menurut Imam Abu Muhammad Al-Juwaini, sama-sama Syafi'i juga, beliau berpendapat bahwa ketika ada orang ragu apakah masih 2 kali, apakah sudah 3 kali basuhan, maka harus dianggap 3 kali, tidak boleh nambah lagi. Dari keraguan itu harus sudah selesai, jangan nambah lagi. Kenapa? Karena dikhawatirkan dia melakukan bid'ah dengan basuhan yang keempat. Takut-takut faktanya memang sudah 3, dibasuh lagi berarti kan 4 itu adalah bid'ah, kata Imam Al-Juwaini. Kemudian tetapi pendapat yang pertama itulah yang sesuai dengan kaidah fiqih mazhab Syafi'i, ialah kalau ragu apakah 2 apakah sudah 3, maka harus anggap 2. Jadi basuh lagi sekali lagi. Wa inna ma takunu rabi'atu bid'atan wa makruhatan idza ta'ammada kaunaha rabi'atan wallahu alam. Basuhan keempat itu dianggap bid'ah dan makruh kalau memang dia sengaja meyakini bahwa itu adalah basuhan keempat. Kalau masih ragu belum bid'ah. Ihtiyat ma da'ma yaribuk ila ma la yaribuk, gitu ya. Jangan seperti ini Imam Juwaini kebetulan sama dengan Ibnu Qayyim ya. Waqad yustadallu biqauli Ibnu Syihab bin hadza yastadillu ya. Biqauli Ibnu Syihab bin hadza sabbu man yakrahu wasrama faqal mirfaqaini wal ka'baini wa laysa dzalika bimakruhin indana. Bal huwa sunnatun mahbubatun wa sayati bayanuha fi babiha insyaallah taala. Kata-kata Ibnu Syihab tadi, hadzal wudu asbaghu ma yatawaddau bi ahadun lis-salati, itu dibuat dalil oleh orang yang memakruhkan
membasuh lebih daripada 2 sikut, lebih dari mata kaki, di atas mata kaki, di atas sikut, itu makruh kata ulama ini. Padahal menurut kita mazhab Syafi'i tidak makruh, bahkan itu lebih baik. Itu namanya tahjil dan ghurrah. Bahkan itu sunat yang dianjurkan dan disukai oleh Rasulullah. Dan masalah ini akan diterangkan di babnya nanti. Wala dalalata fi qouli Ibnu Syihab ala karahatihi fa inna muradahu al adadu kama qaddamnahu. Di kata-kata Ibnu Syihab di atas tidak memberi pengertian bahwa lebih dari sikut, lebih dari mata kaki itu makruh. Tidak begitu pengertiannya. Sebab yang dimaksud Ibnu Syihab adalah jumlah basuhan 3 kali itu yang paling sempurna, bukan lebih dari sikut, bukan lebih dari mata kaki. Itu yang lebih dari sempurna, keterlaluan, bukan itu yang dimaksud Ibnu Syihab. Walau surah Ibnu Syihab aghairuhu bi karahati dzalika kanat sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sihhatu muqaddamatan alaihi wallahu alam. Kalau memang ada ketegasan dari Ibnu Syihab atau dari imam yang lain bahwa lebih dari sikut itu makruh, lebih dari mata kaki itu makruh, misalnya memang benar-benar berpendapat seperti itu, maka sunnah nabilah yang harus diutamakan, yang harus dikedepankan daripada sekedar pendapat Ibnu Syihab dan ulama yang lain. Qauluhu annahu ra'a Utsman radhiyallahu anhu da'a bina'in fa afraga ala kaffaihi thalatha mirarin fa ghasalahuma thumma adkhala yaminahu fil ina'i famadmada wastansara thumma ghasala wajhahu thalatha marratin ila akhirih fihi anna sunnata fil madmanati wal istinsyaqi ay ya'khudhal ma'ah lahuma bi yaminihi. Di dalam redaksi itu hadis itu menerangkan bahwa yang sunnah di dalam berkumur dan menghirup air ke hidung itu sunnahnya ialah air dia ambil dengan menggunakan tangan kanan. Untuk kumur dan hidung itu dengan tangan kanan. Itu sunnahnya, jangan tangan kiri. Aqad yustadallu bihi ala anal madmadah wal istinshaqa yakunani bi ghurfatin wahidatin wa huwa ahadul awjuhil khamsati allati qaddamtuha. Hadis barusan bisa kadang-kadang dibuat sebagai dalil bahwa berkumur dan menghirup air ke hidung itu harus dengan 1 ciduan. Harus 1 ciduan, jangan 3 apalagi 6. Pendapat ini adalah salah satu 5 pendapat yang sudah saya sampaikan di atas. Wujud dalalati minhu annahu zakara takrara ghuslil kaffaini wal wajhi wa adlaqa hadzal ma'i lil madmadati wallahu alam. Nalar daripada pemahaman seperti itu bahwa berkumur dan menghirup air ke hidung itu harus 1 ciduan, jangan 3, jangan 6. Itu bagaimana nalarnya? Ialah begitu, sebab di situ di hadis itu perawi menyebutkan 3 kali basuh 2 telapak tangan, bukan 3 kali ya, berulang-ulangnya membasuh telapak tangan dan membasuh wajah. Kemudian mengambil air berkumur itu dimutlakan, tidak disebut berapa kali, berarti harus 1 kali. Begitu cara ijtihadnya mereka. Allah alam. Waqad yustadallu ala istihbabi ghusl kafaini qabla idkhalihima al-ina'ah wa illam yakun qad qama min an-naumi idza shakka fi najasati yadihi wa huwa madhhabuna wa dalaltu an minhu dhahiratun wa sayati bayan hadhihi al-mas'alah fi babiha qariban insyaallah taala. Allah alam. Dan disunnahkannya membasuh telapak tangan
sebelum telapak tangan itu dimasukkan ke wadah yang tidak sampai 2 kulah, itu dibasuh di luar saja dulu telapak tangannya itu, sekalipun orang yang mau berwudu itu tidak sedang sudah bangun tidur, walaupun baru saja wudu, tidak pernah tidur, kemudian batal, kemudian wudu lagi, tetap disunahkan air itu dibasuh di luar telapak tangannya ketika orang itu meragukan tangannya itu najis. Dalil ini adalah madhab kita, madhab Syafi'i, dan cara pemahamannya, cara pendalilannya sudah sangat jelas, dan akan diterangkan masalah ini di babnya nanti sebentar lagi insyaallah taala. Babu fadlil wudu'i was salati aqibahu. Bab ini akan menerangkan keutamaan berwudu dan keutamaan melakukan salat pas langsung setelah wudu itu. Haddatsana Qutaibah bin Sa'idin Utsman bin Muhammad bin Abi Syaibah wa Ishaq bin Ibrahim al-Handari wa lafdhu li Qutaibah qala Ishaq akhbarana qala akharani haddatsana Jarir an Hisham bin Urwah an Nabihi an Humran. Jadi yang menceritakan hadis ke saya, kata Imam Muslim, ada berapa 3 orang ya, Qutaibah, Utsman, kemudian Ishaq bin Ibrahim. Kemudian teks hadis di depan, di belakang nanti adalah teks hadisnya Qutaibah. Kalau Ishaq redaksinya adalah akhbarona, kalau yang lain Qutaibah dan Utsman adalah haddatsana, bukan akhbarona. Yaitu Jarir dari Hisham bin Urwah, ayah Hisham yaitu Urwah, dari Humran maula Utsmanah. Humran itu adalah budak merdekaan Utsman. Qala Humran berkata, sami'tu Utsman bin Affan wa huwa bi fina'il masjid. Saya mendengar Utsman bin Affan ketika itu beliau sedang ada di halaman masjid. Ja'ahul muadzinu 'indal asri. Lalu ada tukang azan datang ke Sayyidina Utsman di saat waktu asar. Fada'a bi wudu'in fatawadda'a. Kemudian Sayyidina Utsman meminta untuk datangkan air wudu, kemudian beliau berwudu. Summa qala, kemudian beliau berkata, wallahi la uhadditsannakum hadisan laula ayatun fi kitabillahi ma haddatstukum inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Kemudian Sayyidina Umar berkata, demi Allah saya akan ceritakan sebuah hadis kepada kalian semua. Seandainya tidak ada ayat di Al-Quran yang menerangkan bahwa merahasiakan ilmu itu dosa, dapat laknat, maka saya tidak akan ceritakan ke kalian semua. Begini, bahwa sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yatawadda'u rajulun muslimun fayuhsinu. Tidaklah orang Islam berwudu fayuhsinu al-wudu'a, kemudian dia baguskan wudunya, wa yusalli salatan illa ghafarallahu lahu ma bainahu wa bainas salatil lati taliha. Kemudian dia melakukan salat kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosa di antara orang ini, waktu orang ini, dan antara salat yang setelahnya. Salat yang setelahnya. Wa haddatsana Abu Quraib bin qala haddatsana Abu Samata tahwil sanad wa haddatsana Zuhair bin Harb wa Abu Quraib qala Zuhair dan Abu Quraib berkata haddatsana Waqi'un pindah sanad wa haddatsana ibnu tahwil sanad wa haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan jami'an an Hisham bi hadzal isnadi wa fi hadits Usamata fayuhsinu wudu'ahu thumma yusalli al-maktubata. Di redaksi hadis Abi Usamah bunyinya adalah begini, fayuhsinu wudu'ahu, bukan fayuhsinul wudu'ah. Kemudian fayusallil maktubata, bukan fayusalli salatan. Wa haddatsana Zuhair bin Harb qala haddatsana Yaqub bin Ibrahim qala haddatsana Abi an Salihin qala bin Syihab walakin Urwatu yuhadditsu an Humran annahu qala falamma tawadda'a Utsmanu qala wallahi la uhadditsannakum hadisan
Wallahi laula ayatun fi kitabillahi ma haddattsukumuhu inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yatawaddau rajulun fayusinu wudu'ahu thumma yusalli as-salata illa ghufira lahu ma bainahu wa bainas salati allati taliha. Jadi saya diceritakan oleh Zuhair, kemudian kata Zuhair saya diceritakan oleh Yakub, kata Yakub saya diceritakan oleh ayah saya dari Soleh, kata Ibnu Syihab, akan tetapi Urwah menceritakan dari Humran bahwa Humran berkata, maka ketika Sayyidina Utsman itu berwudu, Sayyidina Utsman berkata, demi Allah pasti saya akan ceritakan kepada sekalian semua sebuah hadis. Demi Allah, seandainya tidak ada ayat di kitab Al-Quran, kitabullah, maka saya tidak akan ceritakan hadis itu kepada kalian semua. Sesungguhnya saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang laki-laki berwudu kemudian dia baguskan wudunya, dia sempurnakan maksudnya ya, kemudian dia sholat, melainkan akan diampuni dosa-dosa antara orang itu dan antara sholat yang setelah sholat yang dia lakukan. Wa qala arwatu al ayatu innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi wa la yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Yang kata Urwah yang dimaksud Sayyidina Utsman seandainya tidak ada ayat itu, maksudnya adalah ayat itu sesungguhnya orang-orang yang merahasiakan dalil-dalil dan hidayat-hidayat yang saya turunkan setelah saya terangkan, maka dia akan dapat laknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Kemudian mana ini ya? Wa haddatsana wallahu alam ya.